Selamat malam Bu Marliana, lama tidak jumpa. Selamat malam Bu Nurul. Iya nih Bu, udah lama sekali tidak ketemu ya. Iya, bagaimana kabarnya Bu Marliana? Sepertinya saya lihat tidak bersemangat. Ada yang ingin diceritakan? Iya Bu, ini saya mau cerita tentang permasalahan di kelas saya nih Bu. Sebenarnya itu akhir-akhir ini tuh di kelas 6 itu ada sedikit permasalahan seperti itu Bu. Hmm, Permasalahan di kelas 6 yang seperti apa Bu Marliana? Di kelas 6 itu saat pembelajaran anak itu tidak bisa fokus seperti itu Bu. Minat belajarnya itu kurang, jadi mempengaruhi nilai ulangan mereka. Terutama itu waktu pelajaran IPA ya Bu ya. Sehingga dari satu kelas itu hampir 80%-nya itu tidak nilai ulangannya itu masih di bawah KKM Bu. Padahal saya itu merasa saya sudah berusaha semaksimal mungkin saat menjelaskan pembelajaran. Oh, jadi ini terkait pembelajaran IPA, anak-anak tidak fokus, Iya, kemudian nilai KKM-nya jadi kurang seperti itu ya Bu ya. Nah, iya Bu. Bu Marliana, dari percakapan kita nanti ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini nanti saya harap eh, anak-anak itu dapat memiliki minat belajar yang baik agar bisa memahami materi pelajaran dengan baik, kemudian bisa fokus dan aktif saat pembelajaran Bu, agar nilai yang diperoleh itu dapat mencapai KKM yang ditentukan. Begitu Bu Nurul. Nah, oke Bu Mana. Menurut Bu Marliana, kira-kira siswa yang mempunyai minat belajar yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya dari pengamatan saya ya Bu ya, siswa itu cenderung memiliki rasa suka gitu ya Bu ya, senang dalam pada pembelajaran yang akan saya ajarkan. Kemudian ada rasa tertarik juga ketika guru mencoba memberikan sesuatu di papan tulis maupun menunjukkan media. Kemudian ada siswa itu memiliki rasa kesadaran untuk belajar tanpa disuruh dan juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan juga memberikan perhatian penuh pada saat saya memberikan materi seperti itu Bu. Nah, oke. Jadi anak-anak itu punya rasa yang suka dan tertarik dulu terhadap mata pelajaran itu, kemudian eh, anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran Iya. seperti itu ya Bu Mariana ya. Nah, eh, menurut pengamatan Bu Mariana, kalau dari skala 1 sampai 10, anak-anak di kelas Bu Mariana itu minat belajarnya di posisi berapa? Mungkin di sekitar 4 sampai 5 sih Bu ya. Karena memang jumlah di kelas saya itu lumayan banyak Bu, 30 siswa. Nah, muridnya itu kebetulan seimbang juga, 15 laki-laki dan juga 15 perempuan. Nah, dari banyaknya siswa tersebut, kadang itu ada siswa yang asik menggambar, kemudian ada yang tidak fokus karena melihat di luar jendela, seperti itu. Untuk anak laki-lakinya itu sekarang kebanyakan mungkin kemarin itu sedang tren ya Bu ya, yang waktu musim Iya. kemarau itu kan banyak sekali yang musim layang-layang seperti itu Bu. Nah, anak laki-laki itu sedang hobinya itu menggambar layang-layang seperti itu Bu. Nah, dari satu anak yang menggambar layang-layang, kemudian sebelahnya pun nanti pasti ikutan seperti itu Bu. Wah, sebelahku ini menggambar layang-layang, aku juga seperti itu. Kemudian dari itu malah menular kena yang lain. Nah, tidak hanya itu Bu, di kelas saya tuh kebetulan itu jendelanya kan besar. Nah, dari luar tuh pemandangan luar pun terlihat. Jadi mungkin kalau ada kelas lain sedang olahraga itu terlihat di dalam kelas saya. Jadi anak-anak tidak fokus, kadang memperhatikan anak-anak yang sedang olahraga maupun yang sedang beraktivitas di luar. Seperti itu, Bu. Oh, oke, baik. Berarti dinilai skala 5 itu tadi karena anak-anak yang begitu asiknya dengan Iya, keasikan mereka sendiri begitu iya ya Bu Mariana, betul. sehingga tidak fokus pada pembelajaran, sehingga dinilai KKM-nya kurang begitu ya Iya. Bu Mariana ya. Nah, dari yang digambarkan Bu Mariana pengen di posisi berapa ini anak-anak di dalam kelas? Ya, mungkin sekitar angka 7 mungkin Bu ya, karena cukup besar kelasnya. Oh iya. Nah, kalau menurut Bu Mar, eh,
apa sih yang bisa Bu Marliana lakukan untuk anak-anak supaya mereka meningkatkan minat belajar mereka sehingga berada di posisi 7 itu Bu Marliana? Nah, itu yang sekarang sedang saya pikirkan ya Bu ya, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan minat belajar anak agar dapat belajar dengan menyenangkan. Seperti itu. Nah, menurut eh, Bu Marliana, anak-anak itu senang diperlakukan yang bagaimana agar minat belajarnya itu bisa tergugah, dan barangkali mungkin ada rencana yang terlintas di pikiran Bu Marliana terkait eh, minat belajar anak itu sendiri Bu Marliana. Iya Bu, ini saya sedang mempunyai beberapa pemikiran Bu tentang bagaimana saya bisa membangkitkan minat belajar anak didik saya itu. Mungkin saya itu bisa melakukan tes diagnosis dulu di awal pembelajaran ya Bu, dan sharing dengan anak-anak terkait pembelajaran sebelumnya agar tahu kebutuhan belajar yang seperti apa yang mereka butuhkan seperti itu. Kemudian mencari berbagai referensi bagaimana menyampaikan materi pembelajaran tertentu agar dapat dikemas dengan baik dan menarik sehingga anak dapat tertarik dengan pembelajaran itu. Nah, terkait asesmen diagnosis itu tadi, mungkin bisa saya cari dari anak-anak terkait gaya belajarnya, apa yang disukai, seperti itu, Bu. Oh, baik, berarti Bu Mar punya rencana yang luar biasa ya dengan Iya, melakukan tes diagnosis, kemudian mencari referensi. Eh, jadi ini Bu Mariana dalam proses melakukan rencana aksi pasti itu iya. kan ada hambatan, ada gangguan seperti itu Bu Mariana. Nah, strategi apa yang akan Bu Mariana lakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan itu? Oh iya Bu, mungkin kendala atau gangguannya itu saya juga mungkin kurang tepat ya dalam mengelompokkan siswa ya sesuai dengan kebutuhan belajarnya saat melakukan asesmen. Nah, untuk mengatasi itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yaitu guru sebelumnya untuk apa membantu saya mengetahui karakter siswa saya itu seperti apa seperti itu Bu. Yang lain lagi mungkin saya membuat dengan cara model yang berbeda untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan saya ajarkan. Ya, oke, luar biasa sekali Bu Mariana. Sudah memiliki rencana untuk membuat asesmen, kemudian mencari referensi, dan juga sudah menyiapkan strategi nanti kalaupun ada gangguan, ada hambatan, untuk selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, luar biasa sekali Bu Mariana. Iya. Lalu, apa komitmen Bu Mar terhadap aksi ini? Baik Bu, dari aksi yang saya rencanakan itu saya mempunyai komitmen untuk membuat asesmen diagnosis, kemudian menyusun perangkat ajar sesuai dengan asesmen yang saya buat tadi, kemudian agar dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa sehingga minat belajar siswa itu dapat meningkat dan dengan membuat pembelajaran sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Seperti itu, Bu. Nah, Bu Mariana punya rencana yang sungguh luar biasa. Ada yang membuat asesmen, Ya. kemudian menyusun perangkat ajar, kemudian media. Nah, dari itu semua, mana dulu yang mau dikerjakan ini, Bu Mariana? Mungkin saya akan membuat asesmen diagnosis dulu ya Bu ya, karena itu hal awal yang dilakukan sebelum merancang pembelajaran. Nah, oke. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan itu, Bu? Mungkin dalam minggu ini ya Bu ya, karena harus cepatnya saya lakukan agar tidak terlalu lama untuk mengatasinya. Oke, baik. Jadi minggu ini ya, Bu Mariana. Iya Nah, Bu. dari percakapan kita yang panjang lebar ini tadi, apa yang Bu Mariana dapatkan? Yang saya dapatkan mungkin dari awal tadi saya itu masih bingung ya Bu ya tentang permasalahan yang saya hadapi dan sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan terkait mengatasi minat belajar siswa ini, yaitu akan saya berikan asesmen diagnosis lebih dahulu, kemudian saya mencari berbagai referensi kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan siswa saya agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat menarik minat belajar siswa Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya tunggu action dari Bu Marliana ya. Nanti Ya, kita ketemu lagi untuk membicarakan perubahan yang sudah terjadi. ya Bu Nurul, terima kasih ya Bu Nurul untuk waktunya.
Baik Bu Mar, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Mariana.